Oke, halo teman-teman semua, selamat datang di channel Localhost. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang HTML. HTML merupakan sebuah standar markup language yang digunakan untuk membangun sebuah halaman web, dan dia itu dirancang sedemikian rupa agar menjadi sebuah dokumen HTML. Untuk belajar HTML sendiri tidaklah susah, karena learning curve-nya itu terbilang cukup gampang. Teman-teman hanya membutuhkan sebuah text editor dan sebuah pengetahuan untuk menulis dokumen HTML, maka akan menjadi sebuah dokumen web. Nah, sebagai pengenalan saja, kalau teman-teman membuka sebuah website yang bernama, misal website kesukaan teman-teman gitu ya, misalnya saja google.com. Nah, maka sebenarnya di balik websitenya ini, di balik tampilan tombol dan segala bentuk yang ada ditampilkan di web ini, jika kita membuka view page source di sini, nah maka akan terdiri dari berbagai macam bentuk dokumen yang tentu saja berlandaskan sebuah HTML. Oke, bagaimana caranya untuk membuat sebuah dokumen HTML? Teman-teman membutuhkan sebuah text editor. Text editor ini teman-teman bisa menggunakan apa saja. Kalau saya sendiri, saya menggunakan Visual Studio Code. Tentu saja software ini merupakan software yang gratis, jadi teman-teman bisa mendownload terus menginstal di komputer teman-teman dan menjalankan berbagai bahasa pemrograman yang ada. Salah satunya, maksudnya bahasa pemrograman dan bahasa sintaksis yang ada. Salah satunya adalah HTML. Oke, untuk membuat sebuah dokumen HTML, teman-teman perlu menginstal software tersebut, dan ketika dibuka, maka hasilnya kurang lebih akan menjadi seperti ini. Nah, layaknya teman-teman yang membuat sebuah dokumen dengan Word, maka kita perlu mendefinisikan di mana dokumen HTML ini kita akan buat. Untuk di sini saya akan memilih sebuah file, lalu saya akan memilih open di sini, dan di sini saya akan membuat sebuah folder baru ya. Misalnya saya akan membuat sebuah folder bernama belajar HTML. Teman-teman bebas menamakannya. Kalau saya di sini buat belajar HTML, klik create dan klik open. Nah, secara otomatis Visual Studio Code akan memberitahu bahwa kita sudah masuk di folder belajar HTML dan siap digunakan untuk membuat sebuah dokumen HTML. Oke, untuk membuat sebuah dokumen HTML, teman-teman perlu membuat sebuah dokumen file dengan ekstensi HTML. Caranya sederhana, teman-teman tinggal mengarahkan kursor teman-teman ke arah gambar berkas seperti ini, lalu klik dan beri nama file HTML teman-teman dengan nama file yang teman-teman bisa definisikan. Kalau saya di sini akan memberikan namanya index. Lalu di akhir saya akan memberikan titik dengan nama HTML. Oke. Kenapa harus dengan ekstensi HTML? Karena dengan menuliskan .html seperti ini atau ekstensi HTML ini, setiap dokumen yang bentuk web akan dianggap valid jika berbentuk HTML. Oke, jika kita lihat kembali di sini, di sini terdapat sebuah website yang cukup komplit untuk belajar web programming, terutama HTML. Oh ya, untuk perjelas lagi, HTML itu bukan bahasa programming ya, tapi dia merupakan bahasa penanda atau bahasa markup language, penanda dokumen. Oke, untuk memulai sebuah dokumen HTML cukup sederhana. Kita cuman perlu melakukan copy paste di sini.
teman-teman tidak perlu tahu untuk sekarang. Teman-teman perlu tahu adalah dokumen yang di sini saya akan copy paste ke text editor saya, lalu saya akan paste di sini. Oke. Untuk percantik kita akan beri format sedikit. Oke. Configure, oke, HTML resource, oke. Nah, dalam struktur HTML itu sendiri terdapat kurang lebih seperti ini. Ada doctype HTML. Jadi ini cara HTML5 mendefinisikan dirinya gitu. Jadi HTML ini sebenarnya sudah berevolusi menjadi beberapa versi gitu ya. Dari awalnya HTML versi 1 dan hingga menjadi HTML versi sekarang yang yaitu versi 5. Nah, dalam HTML juga untuk mendefinisikannya teman-teman membutuhkan sebuah pembuka dan penutup. Nah, dalam pembuka dan penutup ini terdapat berbagai macam tag. Kita lihat saja di sini terdapat HTML. HTML ini merupakan induk atau root utama, root gitu, atau bagian utama yang mewadahi seluruh dokumen HTML agar file dokumen HTML ini dianggap valid. Lalu dalam HTML ini dia memiliki dua child atau dua tag utama gitu ya, yang di dalamnya terdapat tag anakan atau tag yang lebih kecil lagi gitu untuk menjalankan dokumen HTML dan fungsionalitasnya sesuai dengan penampatannya. Kita lihat saja di sini ada tag head. Tag head ini kalau teman-teman misalnya mengakses website, misalnya google.com gitu ya. Nah, kenapa google.com ini bisa muncul tulisan seperti ini, misalnya tulisan Google, karena ketika kita membuka strukturnya, misalnya kita di sini akan inspect HTML. Nah, di sini terlihat bahwa di dalam head-nya itu terdapat tulisan Google yang dimana mereferensikan nama tab yang sedang kita buka. Itu adalah salah satu tag yang dimiliki oleh head dan akan banyak sekali tag yang bisa digunakan. Lalu di sini ada body. Body itu mewakili untuk wadah menampilkan konten yang ada di web kita gitu. Misalnya tampilan Google, input, tombol, dan berbagai macam kata-kata di sini itu semua disimpan di dalam atau diwadahi oleh tag body ini. Kalau misalnya kita buka lagi inspect element, lalu melihat di dalam sini, nah di sini terdapat body. Nah di body ini dia mewadahi seluruh dokumen web yang ada. Nah kalau misalnya kita hapus di sini, maka teman-teman tidak bisa melihat apa-apa karena body-nya sendiri sudah saya hapus dan dia memang mewadahi seluruh apa yang dimiliki pada tampilan web. Oke. Saya refresh lagi maka akan kembali seperti semula, dan jika saya membuka filenya ini, maka caranya adalah dengan refill in folder, refill in finder. Kalau di Windows mungkin sistem operasinya menggunakan kalau yang sistem operasinya menggunakan Windows maka akan open containing folder ya. Kalau di sini refill in finder. Nah, teman-teman cukup mengklik 2 kali file HTML yang sudah dibuat oleh teman-teman, dan ketika saya mengkliknya, maka selamat, teman-teman sudah berhasil membuat satu dokumen HTML. Oh iya, ada root di sini kita bisa hapus. Oke, dan oke, kita refresh. Oke, akan kembali seperti semula. Nah, coba lihat tadi sama seperti website yang Google yang dimiliki oleh website, sama seperti title yang dimiliki oleh website Google ini, kita juga memiliki title yang kita sudah definisikan dengan nama page title gitu ya. Nah, di sini
kita bisa mengganti namanya. Misalnya kita akan membuat sebuah title dengan nama website saya. Maka jika kita refresh di sini, atau pada komputer teman-teman menggunakan Ctrl Shift R atau Command R pada Mac, maka akan berubah menjadi website saya. Lalu misalnya saya ingin merubah apa yang ada di sini gitu ya, dengan nama misalnya saya akan buat heading gitu ya, heading H1. Lalu saya akan buat nama Arya. Lalu di sini saya akan memberikan sebuah tag P di sini. Oh ya, setiap apa yang ada dimiliki di HTML ini merupakan sebuah tag P ya. Jadi semua ini merupakan namanya tag. Jadi penulisannya seperti ini, tag. Nah, di sini saya akan menuliskan selamat datang di website saya. Maka jika kita membuka kembali, maka akan kita refresh dulu. Maka tampilannya akan berubah sesuai dengan apa yang telah kita definisikan. Oke. Lalu jika kita kembali lagi pada wetriscalls.com, lalu pergi ke halaman basic, mungkin ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita sudah mengimplementasikan dokumen web HTML-nya. Lalu di sini kita sudah mendefinisikan doc type-nya seperti apa. Lalu di sini terdapat headings. Nah, heading di sini ternyata kita tidak hanya bisa mendefinisikan heading dengan tipe 1 saja, tapi terdapat berbagai macam heading. Nah, leveling atau tingkatan heading itu terdiri dari angka 1 hingga 6. Kalau di sini 3, tapi sebenarnya jumlahnya ada, bukan 6, maksudnya 5 ya. Oh, enggak ada maksudnya 6. Oke. Semakin tinggi jumlah dari H1, maka semakin tinggi jumlah dari heading, maka heading itu akan menjadi nilai terbesar. Namun jika H tersebut merupakan nilai yang terendah, maka nilainya besar headingnya akan menjadi lebih kecil. Oke, bisa kita lihat bahwa jika kita mengimplementasikan H1 yang dimana bentuk headingnya atau teksnya akan menjadi besar, maka jika kita implementasikan menjadi H2 di sini, lalu di sini juga akan kita definisikan menjadi H2, maka dia akan menjadi lebih kecil. Dan jika kita ingin melihat perbandingannya, kita bisa melakukan copy paste di sini. Lalu 2 kita kurang 1 lagi mungkin. Oh ya, pas. Oke. 2 H3 H4 dan H5 dan H6. Oke, H6. Oke. Jika kita kembali pada browser, maka susunannya akan seperti ini. Jadi semakin rendah nilai dari headingnya, maka akan semakin besar nilainya. Namun jika semakin besar nilai headingnya, maka akan semakin kecil nilai teksnya atau besar dari teksnya. Gitu. Lalu jika kita kembali ke bawah, maka di sini terdapat tag P atau paragraf. Nah, fungsi teks paragraf ini seperti seperti namingnya ya, atau namanya.
dia itu berfungsi untuk mendefinisikan paragraf atau teks kalimat baru atau kata baru atau kalimat baru. Nah, untuk mendefinisikannya kita bisa membuat sebuah tag P. Karena di sini kita sudah mendefinisikan tag P, maka kita bisa mendefinisikan lagi dalam bentuk tag P juga. Misalnya, oh ya, kalau di Visual Studio Code saya tidak perlu mendefinisikan seperti ini ya. Misalnya P dalam seperti itu. Karena Visual Studio Code sudah dilengkapi dengan Emmet, jadi udah ada autocomplete-nya gitu. Nah, teman-teman bisa mengklik P di sini, lalu mengetikkan ini adalah website saya. Oke, kita kembali pada browser dan kita ketikkan. Nah, maka dia akan membuat sebuah kalimat yang baru di bawahnya, tepat di bawahnya. Nah, jika teman-teman ingin menulis di samping kalimat ini di sampingnya, maka teman-teman bisa melakukan penghapusan di sini, lalu lakukan copy paste dan implementasi di sini. Dan tag P ini akan saya hapus. Maka jika dilihat kembali, maka teksnya akan tersambung seperti ini. Oke. Kita scroll lagi ke bawah, maka di sini ada hyperlink. Jadi kalau misalnya teman-teman mengklik sebuah website misalnya, teman-teman akan klik misalnya kita ambil contoh pada website Google. Ketika teman-teman mengklik gambar di sini, nah dia pasti akan berpindah halaman. Nah, metode ini disebut dengan hyperlink. Jadi hyperlink itu mendefinisikan destinasi dari halaman mana yang ingin kita tuju dari kata-kata yang sudah didefinisikan. Jadi dia akan melink atau mengarahkan kita ke page lain ketika kita mengklik sebuah elemen yang sudah didefinisikan dalam bentuk link. Nah, link dibentuk dengan sebuah tag yang bernama tag A. Lalu pada tag A ini terdapat sebuah atribut. Atribut ini mewakili nilai atau file yang akan dituju untuk menampilkan dokumen yang diinginkan. Kita ambil contoh saja. Di sini saya akan membuat satu buah file lagi yang bernama app.html, dan di sini saya akan membuat sebuah dokumen HTML di sini. Di sini saya menggunakan cara yang gampang karena untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini saya akan mengganti namanya menjadi halaman tentang. Saya akan tulis di sini misalnya HP tag P, misalnya ini adalah halaman tentang. Nah, jika kita membukanya pada browser kita tinggal mengarahkan pada file HTML yang berada di akhiran. Kemudian kita tinggal mendefinisikan nama sesuai dengan nama file yang kita buat. Misalnya di sini index.html akan menampilkan dokumen HTML index, maka jika saya akan mengganti dengan app, maka akan menjadi halaman dokumen app. Lalu bagaimana jika saya sembarang ingin menaruh nama file, misalnya P lagi, otomatis browser akan mengatakan bahwa file tidak ditemukan. Oke, kita akan kembali ke index tadi. Nah, di sini kita akan coba membuat sebuah hyperlink atau link menggunakan tag A yang telah kita ketahui sebelumnya.
Sini kita akan membuat sebuah tag A, lalu di sini akan kita mengarahkan dokumen tersebut ke file dokumen app. Lalu kita tutup di sini. Maksudnya kita tutup di sini dengan A, tag A. Ingat ya, penutupnya selalu menggunakan slash di sini. Jadi pembuka itu menggunakan tag A. Jadi pembuka itu menggunakan tag pembuka seperti ini, dan penutup itu diakhiri dengan garis miring atau slash dari nama tagnya. Oke. Jika kita save dan buka seperti ini, di sini kita lihat bahwa tidak terjadi apa-apa. Namun jika kita inspeksi di sini, maka tag tersebut sudah dibuat. Nah, sebenarnya HTML tersebut sudah terbuat, namun kita lupa mendefinisikan file atau teks untuk mengarahkan user dan menavigasikannya ke halaman app. Nah, caranya adalah dengan membuat arahan di sini. Arahannya cukup mudah, tinggal kita arahkan dengan kata-kata pergi ke halaman app. Maka jika kita refresh sekali lagi di sini, nah akan muncul sebuah teks di sini dengan garis bawah. Nah, dan jika kita klik teks tersebut, maka akan diarahkan kembali ke halaman app.html. Oke, kita sudah mengetahui bagaimana caranya membuat dengan tag A. Akan tetapi pada halaman tentang ini kita belum membuat navigasi. Kita ingin membuat navigasi agar dapat kembali ke halaman utama tanpa menggunakan anak panah ini. Maka caranya adalah dengan membuat sebuah href yang sama. Teman-teman tinggal mengarahkan pada dokumen app, lalu membuat sebuah href di sini. Saya menggunakan emmet atau autofill, jadi saya tinggal mengetik A dan step, dan saya akan mengetikkan di sini index.html. Maka dengan kata-kata kembali dan refresh, maka di sini dia akan kembali ke halaman sebelumnya. Kita klik lagi, pergi ke halaman app, maka dia akan pergi ke halaman tentang. Kalau kita klik kembali di sini, maka dia akan kembali ke halaman index. Cukup mudah ya. Nah, oke. Untuk hyperlink atau pergi ke page lainnya kurang lebih seperti itu. Lalu kita scroll lagi ke bawah, kita kembali ke wetreschools.com, dan di sini kita akan menemukan HTML images. Jadi jika teman-teman membuka website Google misalnya, ketika menampilkan Google seperti ini, sebenarnya dia ini berbentuk gambar. Nah, bagaimana caranya mengetahui kalau dia ini merupakan dokumen dengan berbentuk gambar? Teman-teman bisa membuka inspect element di sini. Lalu teman-teman arahkan anak panah di sini menuju elemen yang ingin diinspek. Nah, maka jika teman-teman melihat di sini, gambar Google yang ini dia menggunakan tag img. Oke. Nah, jika kita ingin membuat, kita akan membuat sebuah gambar seperti ini juga. Kita bisa melakukan save pada gambar ini. Misalnya kita ingin menampilkan gambar web ini pada HTML kita. Misalnya kita ingin
beri nama dengan nama Google, dan di sini kita akan arahkan di mana lokasi dari aplikasi kita. Oke, di sini saya akan arahkan ke belajar HTML. Lalu di sini akan saya save di sini. Nah, oke. Di sini kita sudah berhasil mendownload gambar Google, dan jika kita kembali ke text editor kita, maka Google PNG telah muncul. Nah, untuk menampilkan tulisan Google, kita bisa kembali dulu ke halaman indeks. Caranya adalah dengan membuat sebuah tag yang namanya tag IMG. Nah, caranya dengan membuka tag kurung panah pembuka seperti ini, lalu mengetikkan IMG, lalu mengetikkan sebuah atribut yang bernama src, dan sama dengan nama dari file yang ingin kita tampilkan, yaitu google.png. Nah, ada yang unik dari tag IMG ini atau tag gambar ini. Nah, Google sendiri menggunakan tag IMG ini merupakan tipe tag yang tidak menggunakan pasangan penutup di akhirnya. Jadi dia hanya membutuhkan sebuah tanda slash di sini, lalu diakhiri dengan kurung panah penutup, maka dia akan menjadi sebuah tag atau dokumen HTML yang valid. Nah, kita bisa buktikan dengan cara merefresh dokumennya, maka gambar yang tadi sudah berhasil muncul. Kemudian terdapat atribut lainnya yang digunakan untuk tag IMG. Salah satunya adalah tag ALT. Nah, tag ALT berfungsi untuk memberikan keterangan terhadap gambar. Misalnya saya ingin menuliskan di sini google.com. Oke. Lalu jika kita refresh, di sini tidak akan terjadi apa-apa. Nah, ALT ini atau alternatif ini akan bermanfaat ketika src tidak bisa menampilkan gambar yang diinginkan. Kita ambil contoh, kita akan melakukan kesalahan di sini. Kita hapus src-nya di sini dan kita refresh, maka alternatifnya akan muncul sebagai pemberi keterangan terhadap gambar yang tidak bisa di-load bahwa terdapat keterangan yang bisa menjadi rujukan ketika gambar tidak berhasil di-load. Oke. Kita refresh kembali, kita akan benarkan lagi kalau dokumen gambar ini, maka akan kembali seperti semula. Oke. Cukup mudah kan ya menggunakan HTML. Nah, untuk berikutnya di sini kita akan kembali lagi ke basic HTML. Kemudian kita akan pergi ke elemen. Dan ya, kita sudah mendefinisikan H1 dan P pada text editor kita. Oke, kita akan next lagi. Lalu atribut, HTML atribut, kita sudah mendefinisikannya. Jadi setiap tag memiliki atribut-atributnya sendiri-sendiri ya, dan memiliki spesialisasi sendiri-sendiri. Oke, kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa mengaksesnya di whitereschools.com. Ini merupakan website yang cukup lengkap untuk belajar pengenalan mengenai HTML. Dan ya, kita sudah berkenalan dengan IMG. Jadi kita mengetahui alternatif itu fungsinya untuk apa.
Lalu di sini terdapat style. Oke. Style. Oke. Style sendiri merupakan sebuah cara untuk menampilkan dokumen HTML dengan tampilan yang baik dan cantik gitu ya. Jadi sehingga websitenya itu tidak terlihat kaku. Nah, kalau kita kembali lagi ke website gambar Google misalnya, atau kita balik lagi ke google.co.id, di sini kita bisa melihat bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap website kita, di mana website Google ini memiliki berbagai macam gambar dan warna. Oke, dan tata letaknya bagus. Sedangkan jika kita kembali pada website kita, bentuknya cukup berantakan, bukan cukup sih, sangat berantakan, sehingga siapapun yang ingin mengakses website kita akan enggan untuk mengakses websitenya karena terlihat berantakan. Oke, dalam dokumen HTML itu sendiri, HTML itu telah menyediakan satu bahasa khusus yang digunakan untuk mempercantik tampilan. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan styling ini. Nah, styling ini menggunakan sebuah struktur bahasa juga, bahasa pemberi style atau gaya yang disebut dengan CSS atau cara untuk mempercantik tampilan gitu. Nah, awalnya CSS itu berbentuk seperti ini. Jadi kita mendefinisikan CSS-nya seperti ini. Terdapat sebuah selektor atau elemen yang ingin kita berikan styling. Lalu atribut styling yang bisa kita berikan terhadap selektor yang kita sudah targetkan. Oke. Untuk membuat contoh styling, kita akan kembali lagi pada website kita. Lalu di sini kita akan mendefinisikan style. Di sini ada 3 cara untuk mendefinisikan style. Kita akan menguliknya satu persatu. Yang pertama adalah dengan cara inline style, lalu internal style dan external style. Nah, untuk inline style adalah merupakan cara di mana kita akan melakukan styling pada setiap elemen yang ada. Caranya dengan mendefinisikan kata kunci atau atribut style, lalu kita memberikan warna di sini dengan kata kunci color. Oke, dengan kata kunci color, maka di sini kita bisa mendefinisikan warna yang tersedia gitu. Contoh, saya ingin mendefinisikan warna blue di sini. Maka jika saya akan kembali ke browser dan kita refresh, maka teks yang sebelumnya itu akan menjadi warna biru. Oke. Kelebihan menggunakan styling seperti ini adalah dia tidak perlu menggunakan pemisah, jadi dia menjadikan elemen terkait menjadi sebuah selektor. Namun cara seperti ini terkesan tidak rapi dan menjadikan website kita mudah untuk diketahui cara penulisan stylingnya, dan ketika kita ingin melakukan maintenance atau perbaikan terhadap website akan menjadi sebuah hal yang susah karena stylingnya hanya mengarah pada satu bentuk gitu. Oke. Untuk itu HTML sendiri menyediakan sebuah wadah tag khusus yang disebut dengan tag style, yang dimana dengan cara ini kita bisa mendefinisikan style yang ada
agar bisa diimplementasikan pada seluruh dokumen. Cara ini disebut dengan cara internal style. Nah, untuk mendefinisikan internal style, teman-teman, kalau kita balik lagi ke gaya penulisan CSS tadi, di sini kita bisa melihat H1 di sini. Lalu di sini kita akan definisikan color, lalu ada text align di sini. Kita akan ambil contoh di sini. Satu. Nah, lalu di sini akan kita memilih selektor apa yang atau elemen mana yang kita akan jadikan selektor gitu ya. Atau jadikan target untuk melakukan perubahan styling. Caranya cukup gampang, teman-teman tinggal memilih salah satu di antaranya. Saya ambil contoh, ini kita akan menggunakan H2. Lalu pada H2, kita akan melakukan copy paste pada copy paste style pada selektor H2 tadi. Jika kita copy paste di sini dan text align, oke. Karena warnanya putih, tadi warnanya biru ya. Kita ganti menjadi warna biru. Oke. Lalu pada saat kita refresh, maka teksnya akan langsung ke tengah ya, dan berbeda dari H lainnya, atas H1 dan H3 dan seterusnya. H2 akan menyendiri ke tengah dan berwarna biru. Ada begitu banyak sekali teknik-teknik menggunakan styling. Teman-teman bisa mengakses di whiteroscopes.com di bagian CSS. Lalu pada HTML itu sendiri terdapat formatting juga. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa saya tidak perlu melakukan styling yang kompleks, saya hanya membutuhkan sebuah styling biasa gitu ya, maka di sini kita bisa komen. Lalu di sini kita akan memberikan pembungkus di sini. Kita akan membungkus dia dalam satu div baru, dalam satu pembungkus yang baru yang bernama B. Lalu di sini kita akan berikan nama area di sini. Oke. Kita akan kembali ke text editor kita. Maka jika kita melihat di sini, sepertinya terjadi sebuah kesalahan. Mungkin bukan H1 kali ya. Kita akan coba memberi B ini di tag P. Oke. Tag P. Oke. Nah, kalau dibandingkan dengan sebelumnya, maka teksnya akan menjadi terlihat lebih tebal ya. Kalau kita kembalikan, awalnya dia seperti ini. Teksnya tidak tebal, tapi ketika diimplementasikan dengan tag B, maka dia akan tebal seperti ini. Oke, begitu pula dengan tag I. Misalnya saya akan mengambil tag I di sini untuk membuat gaya penulisannya italic. Saya akan menggunakan I seperti ini. Lalu misalnya saya akan menuliskan P di sini. Ini adalah teks dengan italic. Oke, kita kembali ke browser kesayangan kita, maka teksnya akan berbentuk garis miring seperti ini. Akan berbentuk miring ya. Dan berbeda dengan teks yang sebelumnya. Kalau kita bandingkan dengan tag P biasa yang tanpa pembungkusnya stylingnya, maka akan berbentuk seperti ini.
terdapat berbagai macam juga di sini. Misalnya saya akan menggunakan sub di sini. Contoh sub di teks yang tadi, kita akan menggunakan sub. Dan ketika kita balik ke browser, maka dia akan menjadi sebuah superscript atau teks super gitu ya. Lalu ada subscript gitu, ada subscript. Kita lihat pembedanya di sini apa antara sub dan sub. Sub dan sub. Dan kita kembali lagi ke browser. Oke. Dia akan menjadi seperti ini. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk formattingnya. Teman-teman bisa mengecek di wetherschools.com, dan ada begitu banyak HTML yang bisa digunakan, dan silakan mencoba penulisan web HTML-nya. Terima kasih.